Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama B2LG. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita nyata dari teman saya. Yang saya diceritakan ini mungkin kejadiannya tahun 2018. Langsung saja ya guys, biar cepat. Ceritanya saya akan persingkat aja lah untuk mempersingkat waktu. Kejadiannya tahun 2018 kalau nggak salah, tahun 2018. Ini berarti udah 2 tahunan yang lalu. Ceritanya gini guys. Suatu saat teman saya ini dia bekerja sebagai seorang penagih hutang lah, kolektor adalah di sebuah leasing, angsuran, masalah angsuran. Dia bagian penagihan yang kerjanya tugasnya tuh dia menghampiri nasabah-nasabah yang nunggak. Nah, di antaranya nunggak 2 bulan itu guys. Ya, harusnya 2 bulan, 3 bulan kan harusnya penarikan unit lah. Ini dia menagih di keterlambatan yang 1 sampai 2 bulan. Awal cerita begini guys. Dia itu kan kalau di leasing itu kan ada namanya awal bulan, tengah bulan bersama closing. Nah, untuk lebih singkatnya, kejadiannya pas itu nggak disangka gitu. Waktu dia mau closing di akhir bulan, sebenarnya kan dia pasti nagih dulu di awal bulan, tengah bulan dia kan nagih, untuk mau minta angsuran ke nasabah, kepada seluruh nasabah gitu kan. Dia minta angsurannya, dapat kwitansi, dikasih, dia kan bawa uangnya itu kan. Uangnya kan dibawa langsung itu kan. Nah, suatu ketika dia itu akhir bulan atau akhir di bulan apa dia tuh, pokoknya di tahun 2018, pas akhir bulan dia itu pertama kali dia nggak ngeh gitu guys, atau nggak keterasa gitu. Pas akhir bulan itu kan uangnya banyak, itu yang bayar kan banyak di akhir bulan, uangnya banyak kumpul tuh guys. Ya nggak disangka-sangka jumlah uangnya itu selalu kurang gitu guys. Jadi total ya kan banyak nasabah itu, ada yang akhir bulan tuh bayarnya ada 10 nasabah itu, mau 10 nasabah gitu kan. 10 dia bayar semua itu, kalau mungkin bayar angsurannya ibaratnya guys buat 100.000 kan 1 juta itu guys. Dia totalan itu uangnya pasti kurang. Pas bulan pertama itu dia kurang, merasa itu dihitung bolak-balik, dihitung berulang-ulang gitu guys. Berulang-ulang lagi dihitung. Tetap masih kurang 100.000. Apa mungkin ini ya buat tak buat beli makan tadi. Masalahnya kalau gini guys, sebelumnya ke kelas balik ya, kalau di akhir bulan itu kerjanya tuh sampai malam. Jadi kan mau tutup buku itu guys di bus balancing, jadi kerja sampai malam, bisa sampai jam 12 malam. Jadi kalau mungkin di mana sampai itu sampai ada yang sampai jam 8 sampai jam 9 baru balik. Jadi kemungkinan pikiran teman saya itu yang merasakan tuh mungkin uangnya tadi buat makan siang atau buat beli bensin atau buat beli rokok, kemungkinan seperti itu. Tapi nggak ngeh pas waktu itu. Oh ya, teman saya sebut saja namanya Agung dia. Ya, si Agung, saya akan bercerita di sisi Agung. Si Agung itu dia kurang lebih ya udah kerja ya 3 atau 4 tahunan lah di sebuah leasing itu. Nah itu dia merasa setiap akhir bulan uangnya tuh pasti kurang untuk setoran ke kasir kan. Dia harus, kalau kurang kan dia harus nomboki guys. Nah mau nggak mau dia harus menomboki 100.000 itu. Diulang-ulang lagi, dibikar-bikar, dan apa-apa 100.000 kemungkinan tadi kan ya dibuat itulah, ya enggak masalah. Singkat cerita, bulan berikutnya langsung akhir bulan lagi guys, dihitung lagi pas closing, hilang lagi guys, 100.000 lagi guys. Itu setiap bulan, berarti udah 2 bulan kan. Dia masih nggak ngeh, atau mungkin gini, biarkan saja, nombok lagi guys 100.000 guys. Bayangkan guys, 100.000 guys, dia nombok lagi 100.000, dikasih ke kasir. Singkat cerita lagi, bulannya ketiga langsung ke akhir bulannya guys, dia mau totalan lagi, dihitung lagi, masih kurang 100.000 lagi guys. Anehnya guys, ya ketiga kalinya ini dia berpikir, kok tiap bulan uang saya kok hilang 100 terus ya, ini ada apa ya gitu. Kalau mungkin sekali 2 kali, masa ini udah ketiga kali guys, 3 kali. Dia berpikir, wah ini ada apa ini ya. Diingat-ingat lagi, apa mungkin buat beli makan? Kayak enggak. Buat beli rokok? Enggak juga. Kok mesti tiap bulan kok pasti hilang terus gitu kan. Nah, singkat cerita, dia tetap nombok itu. Kan nggak kasih, nggak mau tahu. Nasabah juga nggak mau tahu kalau kekurangan, ya uang itu kurang, dia nombok. Jadi dia nombok terus 100.000 setiap bulan. Nah, akhirnya di bulan keempat guys, dia sudah waspada. Si Agungnya waspada. Ini ada apa ya? Dia coba dicari celah
udah untuk detail gitu guys. Jadi pas akhir bulan, singkat ceritanya guys, pas akhir bulan itu dia menghitung ada berapa kwitansi gitu kan, kwitansi kan pasti ada kwitansi itu ya, dia nasabah bayar angsuran berapa 500 atau 700 ada kwitansi. Nah sebelumnya kilas balik guys, untuk setoran itu pas dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 si Agung itu selalu mencampur uangnya gitu. Jadi uang nasabahnya ya kan beda-beda itu dilipat jadi satu namanya ini kwitansi ini. Nah setelah sampai kantor dia itu langsung mencampur, dia campur aduk gitu pas pertama, kedua, ketiga. Nah yang keempatnya ini biar dia tahu ini uangnya nasabah yang kurang yang mana kan gitu. Mungkin kan sebelumnya kan udah dihitung bolak-balik ke nasabah juga bener uangnya. Nah jadi kebetulan yang kejadian keempat itu uangnya nggak dicampur guys ya, untuk meminimalisir kan untuk kejadian ini yang mana uangnya yang hilang kan gitu. Dia teliti banget ke di rumah nasabah ini ditulis segini, dia pakai catatan sendiri guys. Oh ada uangnya 500 ditulis pak, ini 500 memang bener 500. Nah diteliti sekali dan sampai kantor untuk waktu setoran ini udah closing ya guys. Jadi nasabahnya itu udah enggak dicampur lagi pas di tempat itu, uangnya dibeda-bedakan. Jadi untuk laporan kan untuk meneliti siapa yang kekurangannya uang siapa ini kan nanti ketahuan. Nah setelah dia sampai kantor dihitung tuh uangnya guys, di sebuah meja dihitung uangnya, dihitung satu persatu. Dia kemungkinan ya dapat akhir bulan ya dapat 10 lah, 10 TTA atau 10 kwitansi gitu kan. Dihitung itu sudah dibedakan, tidak dicampur uangnya, jadi beda-beda. Pak ini segini, pak ini segini. Nah sewaktu dia menulis kwitansi yang pertama uangnya aman clear ya kan, kedua aman clear, ketiga aman juga, yang keempat guys clear juga guys, kelima kalinya tetap clear. Untuk ke kwitansi yang keenam juga sama, uangnya masih. Yang ketujuh guys, ketujuh dihitung kurang 100 guys uangnya guys, di kwitansinya itu kurang 100 tiba-tiba. Yang ketujuh itu, titik yang ketujuh, berhubung ketujuh. Dan di situ ada namanya guys, sebut saja namanya Pak Sukoco guys. Titiknya kwitansi Pak Sukoco itu ternyata uangnya kurang 100.000 guys. Nah di situ si Agung mulai mengingat, dibedakan langsung ini TTA atau kwitansi atas nama Pak Sukoco itu dibedakan ya kan. Sebut saja lah angsurannya 700 gitu kan. Nah di situ 600 guys uangnya, kan di kwitansinya tulisannya 700. Nah uangnya di situ 600 guys. Padahal sebelumnya kan Mas si Agung itu udah diteliti menerima uang nasabah itu, udah dihitung bolak-balik berkali-kali, di rumahnya dihitung segini. Nah kebetulan di atas namanya Pak Sukoco itu guys uangnya kurang 100 di kwitansinya. Nah dibedakan lah. Terus yang ke-8 bagus, ke-9 aman, ke-10 aman juga. Nah berarti yang bermasalah itu di ke kwitansinya atas nama Pak Sukoco itu guys ternyata guys. Nah Agung akhirnya bertanya-tanya guys, wah apakah mungkin selama ini yang 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu sama ya sama di rumahnya Pak yang bermasalah di kwitansinya Pak Sukoco ya. Ya dia berpikir seperti itu guys, tapi dia masih belum punya bukti yang benar-benar wah baru sekali sih kan gitu. Ya udah akhirnya gini, dia nggak bisa konfirmasi sama Pak Sukoco, di rumahnya dia udah ngasihnya bener memang 700, masih berkurang 100, dia tidak beri konfirmasi sama nasabahnya. Ya akhirnya mau nggak mau si Agung guys bolak-balik tetap nombok lagi guys 100.000 guys. Jadi udah 4 kali guys, 400.000 guys si Agung nomboki guys. Dia diam. Terus singkat cerita lagi, di bulan kelima si Agung kan udah tahu itu guys yang namanya Pak Sukoco. Sebetulnya Pak Sukoco itu kan pasti kekurangannya di situ, dia waspada di situ. Dia masuk ke situ pas akhir bulan, dia nagih, di telepon Pak mau bayar, udah bayar. Dia ke rumahnya Pak Sukoco. Yang dirasakan pas yang kelima kali itu guys, dia masuk ke rumahnya Pak Sukoco itu gimana ya? Pokoknya ya tembok bagus lah, rumahnya bagus lah, minimalis lah, rumahnya bagus. Dia masuk ke situ kayak ada hawa-hawa gimana gitu guys. Padahal itu mungkin jam habis asar katanya. Habis asar dia masuk ke situ, hawanya itu kayak singup, tahu nggak singup? Singup itu kayak apa ya?
Bisa bikin merinding gitulah. Singup itu bahasa singup lah, udah tahu. Kalau ada yang tahu singup bahasa apa, coba di ini, di komen di bawah ya, singup itu apa gitu guys. Singkat cerita, lah kaget guys, merinding guys, bener-bener guys. Si Agung di situ merinding, padahal itu sore hari loh guys, habis sasar tuh guys. Singkat cerita guys, si Agung masuk, ketok pintunya, kok enggak, pintunya terbuka deh, posisi terbuka guys, diketok pintunya, assalamualaikum, 3 kali nggak ada nyaur guys, assalamualaikum. Nah tiba-tiba si Pak Sukoco itu guys datang, dia guys masuk, oh iya mas silakan duduk. Nah, si Agung duduk tuh, dia kan tahu itu, ya pak, katanya mau bayar pak, oh iya mas saya titip satu dulu ya, ya terus dibikinlah itu guys kwitansi guys. Dia nggak mau nggak mau kecolongan lagi, nggak mau ke mungkin dia kan mau itu menekankan kalau bener-bener ini memang uang yang hilang itu dari sini gitu guys. Nah makanya dia setelah bayar dihitung lagi 4 kali guys, 4 kali si Agung sampai menghitungnya 4 kali. Dan dia juga gak bodoh, dia di situ juga difoto juga, uangnya difoto, kwitansi dia difoto, semua ada difoto, ya kan. Pak Sukoco terheran melihat, oh kenapa mas tumben difoto-foto mas, oh enggak pak, ini memang dari kantor suruh begini, jawab si Agung. Padahal kan untuk buktinya sendiri itu nanti bagaimana sampai ke. Nah setelah itu gini guys, si Agung sebelumnya ke Pak Sukoco kan dia sudah dapat kwitansi banyak itu. Nah uangnya Pak si Sukoco ini dibedakan guys, maksudnya dibedakan, tidak dijadikan satu sama yang teman-temannya Sukoco yang telat itu, enggak dibedakan guys. Uangnya dibedakan di tempat beda, jadi di saku beda gitu, taruh situ. Terus habis itu si Agungnya pulang, bener uangnya memang dihitung tuh 700.000 lah, bener 700.000. Dia pulang, udah pak pamit pulang pak, ya pulang. Dia udah masih nagih lagi, makan tugasnya masih banyak itu nagih. Singkat cerita, udah hampir malam, si Agung closingan, namanya closingan guys, closingan itu tutup buku lah, laporan ke kantor. Si Agung langsung balik ke kantor untuk setor, dia kan bawa kwitansi banyak itu guys. Nah makanya si Agung setor di kasir. Setelah sampai kasir, dia menghitung lagi di kantor, bagus semua, yang TTA, yang kwitansi yang lain itu bagus semua guys, tidak ada bermasalah. Terus terakhir dia buka lah kwitansinya yang atas nama Pak Sukoco guys. Mengejutkan sekali guys, sangat-sangat mengejutkan guys. Apa yang terjadi guys? Mustahil guys, tetap guys hilang lagi uangnya 100.000. Agung terheran-heran di situ, kok bisa ya? Berarti memang bener ini memang bener-bener uangnya Pak Sukoco yang bisa, yang hilang. Padahal sudah diteliti guys, direkam guys, di foto guys, di situ guys, uangnya 100.000 hilang lagi guys. Totalnya 600.000 guys. Ingat guys, angsurannya kan 700.000 itu, jadi 600.000. Mau nggak mau lagi, si Agung harus nalangi. Enggak lagi, nomboi guys, mengganti uang yang hilang 100.000 itu guys. Wah, aku kesal guys, sudah 5 kali guys dia guys kehilangan. Dia nggak habis pikir gimana nih caranya. Nah singkat ceritanya, akhirnya si Agung cerita sama temennya, kok ada kejadian seperti ini ya, diceritakan lah ceritanya, kisahnya, kok saya tiap hari begini setiap bulan gitu lah, ada kejadian atas nama ini kok begini. Wah, temannya bilang, wah mungkin itu uang gaib guys. Jadi gini guys, ada sebuah cerita uang gaib itu gini, uang itu dikasihkan ke kita nanti mungkin beberapa jarak atau berapa kilo atau berapa hari, nggak mungkin nggak jelang hari sih aku itu, berapa jam lah mungkin, dia tuh uangnya bisa kembali guys, kembali ke yang punya. Itu namanya uang gaib kalau nggak salah ya, kalau ada yang tahu sebut aja itu uang apa gitu, nggak tahu. Uangnya 100.000 guys yang hilang. Lah si Agung akhirnya begini, dia untuk yang keenam, nah ini kan keenam, dia kan tetap masih di situ nagih di situ sih. Lah sebelum ke situ kan si Agung udah cerita sama temannya. Lah si Agung itu dikasih saran guys, biar nggak hilang lagi, si Agung harus punya trik, dikasih trik sama temannya nih. Wah temannya keren ini, bisa kasih trik nih guys. Ya ini mungkin bisa buat teman-teman yang mungkin sudah pernah merasakan seperti itu. Maksudnya ini melawannya musuh uang gaib guys. Jadi saran temannya tuh gini, kalau dapat uang itu ya guys, dibedakan bener ya, jangan lupa bawa gelang karet. Tahu nggak gelang karet guys? Gelang karet itu dari karet,
yang buat mainan seperti ini saya ambil. Nah, gelang karet guys, gelang karet ini guys seperti ini guys. Nah, dia dibawakan gelang karet ini sama plastik. Nah, sama plastik guys. Nah, setelah itu katanya uang itu ditali terus dimasukin plastik. Konon katanya itu adalah biar uangnya itu tidak bisa lari gitu guys. Jadi aman. Nah, singkat cerita, dia nagih akhir bulan di tempatnya Pak Sukoco itu tadi. Udah ke-6 kali guys, ke-6 kali nih guys. Aku nggak mau colong lagi. Agung akhirnya menggunakan trik yang dikasih tahu temannya itu. Setelah dia dapat uang dari Pak Sukoco itu, uangnya sama kwitansinya itu ditali guys. Jadi uangnya dilipat itu guys. Terus ditali gitu kan. Terus dimasukin ke dalam plastik. Terserah mau plastik apa. Kalau yang afdal katanya sih plastik hitam, kalau nggak ada plastik yang biasa nggak apa-apa lah, plastik gitu. Ditali di plastik, terus plastiknya ditali kembali guys. Tujuannya uangnya biar tidak bisa kembali gitu. Jadi kalau bisa nalinya itu yang kenceng pakai ini, biar kenceng. Si Agung emosi itu dia tuh, tali kenceng banget itu, biar nggak hilang itu emosi dia. Sorry Mas Agung ya. Jadi tali kenceng tuh bener-bener biar nggak hilang uangnya. Nah setelah itu guys, balik dari rumahnya Pak Sukojo, dipamitan si Agung itu. Oke, ya Pak, makasih ya Pak, udah pulang lah. Dia pas di situ nggak ditali di situ, dia pas keluar jarak berapa meter dari rumahnya itu guys, ditalilah uangnya itu, set sampai kantor guys. Alhamdulillah guys, pas dihitung tetap manjur ternyata guys, uangnya nggak hilang di tempat Pak Sukoco itu. Entah dikarenakan ditali karet sama plastik atau mungkin Pak Sukoco udah bosen, kasihan nggak tahu kan, tapi memang kenyataannya pas ditali itu uangnya ditali dan di plastik itu nggak hilang uangnya si Agung, totalnya masih 700. Dan hasil si Agung tidak ditombok lagi. Nah sekarang setelah dengan kejadian ini ya guys, si Agung kemana-mana sekarang kalau dia dapat kwitansi, dapat uang dari pembayaran angsuran, dia pasti ditali, dia pasti membawa karet guys. Jadi beda ini guys, mujarabnya bikin aman guys. Tapi kalau katanya ini memang jos guys. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah pernah mengalami hal seperti itu, ya dicoba saja nih trik ini guys. Moga-moga berhasil guys. Itu guys. Itu udah kisahnya Agung di tahun 2018. Baru ini saya ceritakan, semoga bermanfaat ya guys. Nah, begitulah ceritanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa guys subscribe dan komen sebanyak-banyaknya tentang karet ajaib guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.